Jumpa lagi di Opini Budiman. Satu isu yang bakal ramai pekan-pekan ini adalah kontroversi kasus AKBP Raden Brotoseno. Dipertahankannya Brotoseno sebagai penyidik Mabes Polri telah menimbulkan kontroversi yang meluas dan itu berpeluang menjadi beban bagi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Brotoseno ditangkap oleh Satuan Tugas Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar Mabes Polri pada November 2016. Sudah agak lama sebetulnya. Brotoseno ditangkap atas tuduhan menerima suap 1,9 miliar dari 3 miliar yang dijanjikan. Suap itu dimaksud untuk mengatur penanganan perkara dugaan korupsi cetak sawah fiktif di Ketapang di Kalimantan Barat dan di bawah lingkup Kementerian BUMN. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tahun 2017, Brotoseno telah dihukum 5 tahun penjara. Brotoseno menerima putusan itu. 3 tahun kemudian, 15 Februari 2020, Brotoseno dinyatakan bebas bersyarat. Ia mendapat remisi 13 bulan. Ia bebas dan ternyata kemudian dikembalikan sebagai penyidik di Mabes Polri. Kasus ini tentunya agak mengherankan dan menimbulkan pertanyaan karena memang ada perasaan tidak adil. Posisi Brotoseno sebagai penyidik Mabes Polri memang dipertanyakan oleh sejumlah aktivis LSM, akademisi termasuk anggota DPR. Mereka memperbandingkan kisah Brotoseno dengan kisah penyidik senior KPK Novel Baswedan, seorang pemburu koruptor yang kemudian dilukai matanya dengan siraman air keras, sempat dirawat, tapi kemudian dipecat oleh KPK. Meskipun Novel kemudian juga dipekerjakan kembali di Mabes Polri. Namun dalam kasus Brotoseno yang terbukti menerima suap, tetapi kemudian tidak pernah dipecat dari lingkup kesatuannya di Mabes Polri. Sangat wajar kalau kemudian Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wuryanto, mempertanyakan kepada Polri apa alasan kemudian Brotoseno tidak dipecat dan tetap dipekerjakan sebagai penyidik. Katanya karena dianggap berprestasi. Berprestasi seperti apa rasanya perlu kemudian dijelaskan. Sementara pihak kepolisian juga mempunyai sejumlah alasan mengapa Brotoseno tetap dipertahankan sebagai penyidik di Mabes Polri. Kita coba kutip penjelasan dari Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo. Paling tidak ada 3 pertimbangan mengapa Brotoseno tetap dipertahankan sebagai penyidik. Yang pertama, terdakwa penyuap yang namanya Haris Arthur Haidir selaku penyuap dalam sidang kasasi tahun 2018 dibebaskan oleh Majelis Kasasi. Hakim kasasinya adalah Suhadi, Krishna Harahap, Abdul Latif. Tapi putusan itu tidak bulat. Suhadi melakukan dissenting opinion atau tidak setuju dengan pendapat 2 hakim anggota lain yang memutuskan Haidir bebas. Yang kedua, Brotoseno dianggap telah menjalani hukuman 3 tahun 3 bulan dari 5 tahun yang diperintahkan oleh pengadilan. Di lapas dinilai kelakuannya baik sehingga mendapatkan pembebasan bersyarat. Pertimbangan ketiga yang disampaikan oleh Verdi Sambo adalah ada pernyataan dari atasan Brotoseno bahwa Brotoseno dapat dipertahankan sebagai anggota Polri berdasarkan prestasi yang diperbuatnya dan juga kemudian perilaku selama berdinas di lingkungan kepolisian. Itu dikatakan oleh Verdi Sambo dalam keterangannya Senin 30 Mei 2022. Kembali mengutip Verdi Sambo,
Brotoseno dijatuhi sanksi berupa perilakunya dianggap tercela. Kemudian Brotoseno wajib meminta maaf secara lisan dalam sidang kode etik, dan kemudian meminta maaf juga kepada pimpinan Polri, dan direkomendasikan dibebas tugaskan dalam jabatan yang berbeda atau di demosi. Tetapi rasa keadilan tetap menggugat, dan ini akan menjadi beban dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karena dalam beberapa kasus, Jenderal Listio banyak sekali kemudian memberhentikan anggota kepolisian yang dianggap nakal. Bahkan tidak harus menunggu pada proses peradilan, tanpa harus menunggu sebuah proses mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dipertahankannya Brotoseno memang perlu dijelaskan oleh Kapolri apa sebetulnya alasannya, karena ini bisa mengganggu integritas dan juga kemudian kredibilitas dari lembaga kepolisian. Bahwa ada ketidakadilan, bahwa si penyuapnya Haris kemudian telah dibebaskan hakim, itu adalah fakta hukum yang berbeda. Fakta hukum yang berbeda yang tidak bisa dikaitkan dalam kasusnya Brotoseno sendiri. Bagi Brotoseno tentunya bisa kemudian mengajukan peninjauan kembali dan menempatkan vonis kasasi dari Haris sebagai bukti baru. Karena tidak mungkin kemudian Brotoseno kemudian juga dihukum, sementara Haris dibebaskan. Pasti ada sebuah konstruksi kasus yang berbeda. Ya, inilah yang kemudian harus dikaji. Tapi kemudian masalah ini tidak boleh kemudian dibiarkan berlarut-larut, karena ini akan menjadi sebuah pertaruhan bagi Kapolri, menciptakan dugaan adanya perlakuan tidak adil, sehingga mau tidak mau ini harus kemudian diselesaikan. Langkah cepat, yang langkah adil, yang langkah transparan sebaiknya segera dilakukan untuk menentukan bagaimana kemudian nasib Brotoseno. Di luar aturan-aturan normatif tentunya ada pertimbangan-pertimbangan etis dan pertimbangan-pertimbangan kepatutan. Itulah yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.